Penyelundupan benih lobster senilai 3 miliar mampu digagalkan oleh tim pengamanan Lanudal Juanda. Dalam menghadapi ancaman, Koarmada 3 laksanakan uji gladi tugas tempur di perairan Laut Sorong. Jika kamu mencintai seseorang, cintailah dia apa adanya, bukan karena kamu ingin dia menjadi seperti yang kamu inginkan. Karena sesungguhnya kamu hanya mencintai cerminan diri kamu pada dirinya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News, edisi Kamis 19 Mei 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Penyelundupan benih lobster senilai 3 miliar mampu digagalkan oleh tim pengamanan Lanudal Juanda. Upaya penyelundupan terus terjadi, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Dengan ini bertempat di area keberangkatan Terminal Bandara Internasional Juanda, dilaksanakan secara resmi press conference hasil upaya penggagalan penyelundupan benih-benih lobster yang dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, Kolonel Laut Plaut Heru Prasetyo. Dari hasil pengungkapan dan penangkapan, dilanjutkan dengan menindaklanjuti informasi serta pendalaman dari intelijen. Dalam kegiatan ini mengungkapkan temuan dari penggagalan penyelundupan benih lobster sekitar 30.000 ekor dengan potensi kerugian negara 3 miliar. Kemudian untuk barang bukti diserah terimakan kepada BKIPM Surabaya 1 untuk ditangani secara hukum sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, penangkapan ini merupakan hasil kerjasama yang baik dan wujud sinergitas komunitas Bandara Juanda dalam sebuah tim yang terdiri dari Lanudal Juanda, Bea dan Cukai, Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya, BKIPM Surabaya, PT Angkasa Pura I, serta Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya. Pasca musibah kecelakaan laut yang menimpa nelayan Lampung, Posmat Teladas Lana Lampung berikan penyuluhan keselamatan berlayar kepada nelayan pesisir. Sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan laut bagi nelayan di wilayah perairan Teladas Lampung, Posmat Teladas Lana Lampung melaksanakan penyuluhan keselamatan berlayar bagi nelayan di pesisir perairan Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sosialisasi ini diberikan oleh Komandan Posmat Teladas Letkol Laut Sublai Sansan Setiana bersama Babin Potmar wilayahnya dalam rangka menindaklanjuti kejadian beberapa hari yang lalu, yaitu tenggelamnya nelayan ketika melaut karena tidak menggunakan alat keselamatan. Melalui kegiatan ini diharapkan nelayan bisa lebih memahami pentingnya melaksanakan standar operasi keselamatan sehingga terhindar dari kerugian personel maupun material. Dalam menghadapi ancaman, Koarmada 3 melaksanakan uji gladi tugas tempur di perairan Laut Sorong. Setiap prajurit harus melaksanakan materi latihan dengan optimis, gembira, dan penuh semangat. Dalam rangka memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, Komando Armada 3 melaksanakan kegiatan uji terampil gladi tugas tempur kapal perang layaran 856 dan kapal perang Madidihang 855 yang bertempat di dermaga Lantamal 14 Sorong. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta kesiapan operasi alutsista Koarmada 3 ini dipimpin langsung oleh Komando Latihan Koarmada 3 Letkol Laut Plaut Tubagus Budi Wahyudi. Sementara itu, adapun materi latihan yang dilaksanakan dimulai dengan pembukaan, paparan Komandan KRI, pelaksanaan uji tulis, pengecekan software hardware, latihan peran dan drill kering pos tempur serta latihan bongkar pasang senjata. KRI Banjarmasin 592 melaksanakan gunnery exercise guna meningkatkan profesionalisme prajurit. Profesionalisme sebagai gambaran atau bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan. Seusai melakukan penugasan dalam rangka mendukung TNI Angkatan Laut, Satuan Tugas Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara 42 di Lombok dalam perjalanannya kembali ke Surabaya, kapal perang Banjarmasin 592 melaksanakan latihan penembakan atau gunnery exercise dengan menggunakan senjata meriam kaliber 40 mm di perairan utara Pulau Bali.
Latihan penembakan dengan simulasi sasaran atas air ini bertujuan untuk menguji kecakapan dan kemampuan prajurit KRI Banjarmasin dalam mengawaki persenjataan KRI untuk menembak sasaran pada saat kapal bergerak serta membidik dengan cepat dan tepat sehingga mampu dihadapkan dengan kondisi cuaca atau lingkungan laut. Sementara itu, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldedarma menyampaikan kepada para prajurit untuk melaksanakan pelatihan secara berkala dan berkesinambungan agar mengasah kemampuan sesuai bidang dan kompetensinya masing-masing. "21 tahun mengabdi bagi negeri", Lana Nunukan peringati hari jadinya dengan menggelar berbagai kegiatan. Peringatan 21 tahun Hari Jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan diperingati dengan berbagai kegiatan dengan mengundang Forkopimda dan instansi vertikal setempat. Komandan Lanal Nunukan, Letko Laut Pelaut Arif Kurniawan Hertanto mengatakan, hari ulang tahun Lanal Nunukan diperingati dengan melaksanakan lomba menembak antar instansi yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan sinergitas dengan institusi pemerintah daerah serta TNI Polri Kota Nunukan. Di samping itu, dilaksanakan juga perawatan Taman Makam Pahlawan melalui kegiatan bakti sosial lantaran kondisinya sangat memprihatinkan. Puncak peringatan dengan digelarnya Malam Prajurit dengan menampilkan berbagai hiburan berkolaborasi musisi lokal dan prajurit Lanal Nunukan. Uji kemampuan fisik Pamen dan Pama, Lantamal 6 melaksanakan tes Garjas. Kegiatan Garjas merupakan program yang harus dilaksanakan oleh setiap prajurit TNI Angkatan Laut, tidak boleh terlewatkan. Dalam rangka menjaga dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan fisik para perwira menengah dan perwira pertama Satuan Jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, melaksanakan kegiatan tes Garjas periode pertama tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan Laut Arafuru Mako Lantamal 6. Kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan tensi darah serta denyut nadi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes yang terdiri dari tes Garjas Baterai A, yaitu lari dalam waktu 12 menit, dan tes Garjas Baterai B, yaitu pull up, sit up, dan push up yang dilaksanakan selama 1 menit serta shuttle run. Sementara itu, seluruh peserta diharapkan agar dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan serta tidak memaksakan dan harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jelas Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.